Latar belakang. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lamongan tercatat sebesar 6,05%, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,15% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 4,90%. Peningkatan ini terjadi di tengah meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, yang bertambah sebesar 3.727 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, meskipun jumlah penduduk usia kerja meningkat, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 11.116 orang, dari 683.405 orang pada tahun 2021 menjadi 672.289 orang pada tahun 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja, TEPAK, di Kabupaten Lamongan juga mengalami penurunan dari 70,72% pada tahun 2021 menjadi 69,30% pada tahun 2022. Dengan demikian, dari total angkatan kerja sebanyak 672.289 orang yang aktif di pasar kerja pada tahun 2022, sebanyak 631.611 orang telah bekerja, sedangkan 40.678 orang sisanya masih berstatus sebagai pencari kerja. Penurunan TEPAK dan peningkatan TPT ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan, yang memerlukan intervensi dan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja. Penjaringan ide untuk mengarahkan pembangunan agar ramah ketenagakerjaan, employment growth friendly. Pembangunan harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan, yaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya sehingga pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat tercapai. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka perlu disusun rencana tenaga kerja sebagai salah satu acuan pembangunan, dan sekaligus merupakan bagian dari rencana pembangunan ekonomi. Pemilihan ide. Untuk itu dibuatlah inovasi sidak tanggap atau sinergitas data ketenagakerjaan turunkan angka pengangguran. Sidak tanggap merupakan inovasi untuk memperoleh data ketenagakerjaan yang pasti dan akurat dari semua sektor baik yang formal maupun informal. Sektor formal yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan. Sedangkan di sektor informal tercakup pada tenaga kerja mandiri pada kegiatan usaha pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, usaha kreatif, jasa boga, perdagangan barang dan jasa. Tujuan sidak tanggap adalah untuk mensinergitaskan data ketenagakerjaan di semua sektor sehingga dapat dipergunakan untuk arah dan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi, mengurangi pengangguran dan penempatan tenaga kerja. Manfaat inovasi. Manfaat inovasi sidak tanggap ini adalah menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat sebagai dasar menentukan arah kebijakan, strategi, serta program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Replikasi inovasi ini mencakup sinkronisasi data kelulusan siswa yang melanjutkan studi atau masuk dunia kerja, serta data supply dan demand tenaga kerja untuk perusahaan. Sidak tanggap berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap pengangguran, yang berdampak pada melemahnya daya saing SDM dan masalah sosial. Dampak inovasi. Dampak dari adanya inovasi adalah memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan, dengan menyediakan data yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan tenaga kerja.